langsung saja kita sambut pembawa acara fenomenal kita yang selalu berani tampil beda, lucu dan menggemaskan. Vega Doarwanti dan siapa? Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Tak perlu surat, SMS juga bisa. Kalau rindu bertemu, tinggal ngomong depan pintu. Jangan tinggal menambah sambil bilang terus. Margi. Ketemu lagi nih, bukan Pak. Silakan duduk. Sit down please. Sit down. Please sit. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah bulu berbisa. Bulu berbisa. Luar biasa sekali. Tadi lagunya judulnya apa tadi? Pacar 5 langkah. Pacar 5 langkah. Jadi kalau nggak 5 langkah berarti belum pacar. Ya. Bukan. Apa gitu? Pacarnya dia yang 5 langkah deket gitu. Oh, jadi selalu membisai terus ya, memfollow terus ya, mengindili terus ya. Lebih dari 5 langkah berarti sudah bukan pacar. Ikutin. Baik, pemirsa, berbicara tentang tema kita pada malam hari ini, apakah yang akan dipilih oleh si cantik Margin yang berbulu atau yang tidak berbulu? Atau mungkin yang berbisa? Penasaran? Dan mau menonton bukan, Mat? Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Tak perlu kirim surat. Oke, masih di Buan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Selamat malam untuk Margin, luar biasa sekali pada malam ini. Gimana kabarnya? Tadi saya kira ada Dewi Persik. Kok mirip sekali. Pasti pernah di program Asal Trans 7 ya? Iya, bener banget. Waktu itu juga sempat bertemu di salah satu acara Asal. Yeah. Terus sempat ketemu juga, sudah sering juga ketemu sama Mbak DP. Luar. Balik galak. Kalau boleh. Baru katanya Mas. Baru apa? Baru kesel aja. Kenapa, Mas? Kalau menang asal boleh dong dipraktekin sedikit goyang gergaji ala DP nih. Monggo. Balik galak. Jadi berbicara tema kita pada malam hari ini, apa nih yang dirimu pilih? Yang berbulu lucu atau yang berbisa yang membuat deg-degan seperti Pepi nih, monggo. Bener, Pep. Ada, Pep. Emang ada. Gue bikin deg-degan. Gue di sini ya. Ya kalau aku sih lebih suka sama yang berbulu ya. Yeah. Berbulu karena aku juga termasuk suka sama kucing. Jadi aku suka sama yang bulu-bulu gitu, kayak misalkan hamster. Gitu, kelinci gitu. Anjing juga suka gitu. Berarti gue masuk kategori mana ya? Tadi ada hamster. Nunggu marmutnya. Kembali galak. Oh, ini tepukan ini ya, Mas ya? Tepukan kesel. Kalau suka yang berbulu, dirimu tuh memelihara apa nih? Ya kalau aku pelihara kucing. Oh, Aku apa jenisnya? Persia. Persia. Awalnya aku punya 3 kucing.
Cuman kebetulan kemarin aku sibuk stripping juga, jadi 2 kucingnya aku kasih sama saudaraku juga. Kalau kurang lagi itu bisa diambil. Kalau ini bukan kucing Persia. Apa? Criminal cat. Apa itu, Pep? Kucing garong. Ini kayaknya bukan kucing garong. Apa? Lebih agak sedikit kecil. Apa? tuh? Nying-nying. Berniat menambah. Dikatain nying-nying sama tikus batu. Berniat menambah pemeliharaan lagi nggak nih, monggo nih? Kenapa? Ini kan ya? Berniat menambah peliharaan lagi nggak? Kalau niatan sih ada, cuman takut kayak kemarin nggak keurus juga, kasihan kan. Jadi yang aku bisa urus tuh cuma 1 doang. Jadi yang di rumah sekarang tinggal 1. Apa Ya. itu kok tinggal Kucing 1? Iya, kalau perlu bantuan kan Ini temanya lagi hewan berbulu atau berbisa, ngapain ada batu aki? ini bukan batu akik. Melon Bogor. Balik pemirsa, bintang tamu saya malam ini adalah pasangan suami istri yang memiliki hobi sama, memelihara binatang dengan harga yang membombastis, yaitu 70 juta rupiah. Amazing. Siapa mereka? Kita sebut Uya dan Astrid. Jadi anak manis gak boleh menang. Kalau sama kucing Meo, 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 ayo lah bernyanyi. Gak boleh resah. Kalau sama kucing Meo, meo, meo. Silakan, Oh, duduk. silakan. Ayo, duduk. Saya datang sama istri saya. Oh iya. Ini mas, Lu sudah mulai ikut-ikutan yang lain. baru mau belajar. Nah, jangan. Di sini bisa tukar tambah nggak mas? Nggak boleh. Di sini nggak boleh ngajarin orang yang untuk berinilah. Berani. Berani lo. Berani. Enggak. Mas saya jangan macam-macam. Duduk. Makasih mas. Duduk. Mas, Kok malah Oh, gitu, Mas. ngobrol ini? Ini loh seragamnya sekolah bagus-bagus nih, Bang. Ini kayaknya dari SMA Negeri berapa? 2 Dumai. Salam hormat untuk semua yang ada di sana ya. Kembali ke lab. Selamat malam untuk 2 sejoli yang selalu terlihat mesra dan kompak di setiap kesempatan seperti keluarga yang ada di Cipete. Mas Tukul, Mbak Susi. Lu kok ketawain sih? Emang aku sama keluarga nggak kompak apa? Yang namanya kompak itu nggak terus harus selalu bareng. Karena yang satu mungkin punya kesibukan berbeda. Kok batuk kayak Mas, lagian kan di Cipete banyak keluarga ya. Kenapa lu yang sensitif? Wah, Ya, gimana kabarnya Mas? baik, alhamdulillah. Baik. Kita udah 16 tahun ya diundang di Bukan Permata ya. Iya. saya diundang lu pura-pura nggak denger aja. Masa diundang pura-pura nggak denger? Sampai aku setiap hari bolak-balik sini batuk-batuk teman. Gak dipanggil-panggil. Lagian Cari perhatian loh mas. ini acara baru 12 tahun, 16 tahun, 4 tahunnya kemana? Ini doa dan kita juga akan lebih dan tak terhingga. Mungkin Larry King, Joleno, Oprah Winfrey kita malah lebih dari itu. Iya, amin. Dan ini acara yang sangat luar biasa, Betul. yang fenomenal dan legenda Inspiring. sekali, inspiring. Ini sampai SMA Negeri 2 Dumai aja datang ke sini berenang loh, tapi bilang sampai ini coba bawa kakak beradik dibawa-bawa itu kan. Itu karena pengen di sini. Ini teman-teman dari Reptile House, Mas. Loh iya makanya itu kan adiknya juga itu ketemu. Kan kembar itu kan nggak harus kembar manusia kan.
Boleh tambahin Mbak Astrid, silakan. Bacit. Kalau Mbak Astrid Iya, sendiri. kabarnya baik. Alhamdulillah. Ngurus anak, ngurus suami, syuting, alhamdulillah. Subhanallah. Balik ke lab. Boleh dong diperkenalkan malam hari ini bawa siapa? Kok terlihat lucu dan mengemaskan mulai. Ini kan Iya. yang kemarin Iya bener Mas, sama. Iya, silakan. bisa aja kamu. Ini kucing. Wah. Bisa banget. Wah. Waduh. Di depan istri loh. Enggak. Saya aja kalau nonton TV ya kalau ngomong acara yang lain ada istri saya ini udah tak ganti cara. Masalahnya tangannya dia yang nyamperin ke aku loh Mas Tukul. Kucingnya. Oh maaf ya. Mas Uya maksudnya mau ngelus kucing ya? Iya, nggak cuman sengaja. padahal ada tangan orang Bener. lain. Gak apa-apa, biasa dia di depan kayak begitu, di belakang mana berani. Oh. Sertifikat rumah saya atas nama dia semua Mas. Di depan istri aja kayak gitu apalagi di belakang. Udah, panas-panasin. Ini aku bawa 6 kucing dari sekitar 42 kucingku di rumah. Ini ada 6 dari 5 ras yang berbeda. 42. 42. Mau bikin partai, Mas. Partai kucing ya, nasional. Jadi ini adalah British Shorthair. Ini British Shorthair saya import dari Rusia. Wow. Kalau British Shorthair tuh kalau saya boleh jelasin, dulunya adalah kucing yang dibawa dari oleh bangsa Romawi ke Inggris. Dia disilangkan oleh domestic cat di Inggris. Terus untuk mendapatkan bulu yang tebal kayak gini, akhirnya disilangkan dengan Persia. Dan ini adalah jadi kucing simbol binatang peliharaan raja-raja dan bangsawan di Inggris. Percaya. Ada kewibawaannya juga ada saya lihat. Ya, Dik, biasanya kan kalau binatang Tongkrongan. di tepuk tangan lampu-lampu kan stres nih Iya. dia. Ini berani ya? Berwibawa. Kalau yang itu Ini namanya Scottish Fold. Jadi namanya lebih bagusin daripada lu Pepi. Pepi, penyanyi pasar impres. Pengamen pasar impres. Gua masih mending Pepi, enak didengar ya. Tukul. Itu nama orang apa nama tumbuh-tumbuhan sih? Lu tukul itu kan bahasa Inggris tuh sangat, kul itu keren berarti Iya. sangat. betul. Kul yang keren. Itu bahasa Inggris yang mana? Itu bener, Tuh Pep. 2. Kul tuh lemari es. Berarti lemari es 2 pintu. Oh, iya. Ya, kalau Scottish Fold ini terkenal dengan kupingnya yang dia melipat Pendek seperti ya? ini nih. Lipat ya? Ke bawah Oh, itu ini. bukan Iya buatan kan? ya, Mas ya? Bukan, tapi kucing ini awal nenek moyangnya itu dulu seorang kucing, seorang kucing. Seekor kucing, nenek moyangnya bernama Susi. Ini beneran. Nah, sumpah. Mas, ini sumpah loh. Ini sumpah. Bisa Ini bener Mas. Masa bini gua dibawa-bawa. Itu pakai nama aja pakai selamatan 7 hari 7 malam. Dan nanggapnya aja Rolling Stone aja MU sama Liverpool loh itu. Ini Gak bener Mas. apa-apa Mas. Gak bakalan. Lu jangan tahu. Puas banget Pepe. Tapi bener loh. Gak apa-apa. Jadi dulu ada kucing namanya Susi, pakai I Susi ya. Susi. Susi lah ya, biar nggak Ya sama. begitu, jangan susi. Dia lagi liburan di Jepang loh ini sekarang. Jadi Susi ini dia Susi. Iya, susi ada susi. Susah susi. Susi dia memiliki kelainan genetik. Genetik, ya. Dia kupingnya berlipat. Dan pada saat itu dia tinggal di peternakan, ada seorang ahli genetik yang akhirnya mencoba mengembangbiakan kucing itu dengan kucing lainnya. Disilang Dan ternyata anak setiap dia melahirkan, kucing-kucing itu 55% anaknya Anaknya berkuping sama kupingnya, fold ke ya, bawah. fold, namanya ke bawah. Yang 45% lagi straight ke Straight, atas. ya. Nah, jadi kucing ini seperti ini. Tapi kalau dia nikah, kawin, dia tuh yang fold nggak boleh pasangannya dengan fold. dengan fold. Oh, Harus harusnya dengan yang beda. straight, dengan yang kupingnya tinggi. Karena biasanya disinyalir anaknya nanti punya kelainan di tulang belakang. Kalau sama Iya, ya. harus sama kalau kucing. fold, ceweknya, cowoknya harus yang tinggi kupingnya. Kalau dikawinin sama perkutut, Hasilnya Pepi. nanya, Mas. Lu tuh sebetulnya dulu akan dikawinkan silang sama burung hantu, Pep. Masa kucing sama perkutut. Nanti suaranya nggak meong, tapi meong. Bener Mas.
nanyanya bikin emosi. Lo ada lo tetangga saya perkutut sama kambing pernah lo. Terutut mbak. Cekuder mbak. Itu macem-macem. Cekudur mbak. Itu mah pertanyaan nggak jelas. Mas, aku nanya ya Mas Ya, ya. boleh. Ini kan kucing-kucingnya kan kucing-kucing luar semua ya Mas Uya ya. Ada yang import Nah itu mereka dibawanya gimana? pesawat. Naik pesawat? Pakai pesawat. Di mana Eh, Mas? kamu aja gak pernah, dia udah pernah. Dia begitu naik pesawat telepon ya. Ada bisa dinaikin. Terus pakai pesawat. Pesawat. Duduknya Biasanya sih ada beberapa pesawat yang harus di kargo. Kargo, tapi- Cuman untuk beberapa airlines dia bisa kucing binatang peliharaannya ditaruh di seat. Sendiri, duduk sendiri. jadi kita bayar Luar pesawat. biasa. Kamu aja di karantina dulu ini. Mas, Hebat loh. ini Itu apa itu? Tangan apa kaki itu? ini lebih cenderung ke sayap, Mas. Bukan Pep, ini mah Nah, Mas. ya kan berarti dia perkawinan silang sama burung hantu. Silang. Ya. Mas Uya. Ya. Mas Uya kan sekian banyak kucing. Ya. Itu dalam pemilihannya apakah Mas Uya itu ngelihat dari sejarah kucingnya dulu atau dari jenis tertentu yang Mas Uya suka? Pertanyaannya makin kesini makin Luar cerdas. biasa, Mas, ya? Makin cerdas. Gua demen gak sia-sia lo. Gua teman punya temen lo kayak kamu. Makin cerdas. Terserah dah. Ya lo kan disuruh. Silakan jawab, Mas. Saya tuh tapi benar kata Dalam dia pertanyaan dalam. Mas Pepi yang lumayan semakin cerdas Iya. tadi. Yang lumayan. Lumayan. Baru-baru ini aja. Mas Uya baru ini aja. pulang lewat mana, Mas? Hah? Pulang lewat mana? Mau nebeng. Monggo lanjut. Jadi saya emang selalu membiasakan, jadi kita sekeluarga suka kucing. Kayak ini kucingnya Cinta, ini kucingnya Nino adiknya. Dan setiap dia minta ras tertentu, saya suruh dia mengetahui banyak dulu tentang jenis-jenis kucing yang dia pengen. Jadi semakin dia tahu dan kenal, dia akan semakin sayang dengan Sayang, ya. binatang piaraannya. Dan kedua pemilihan adalah bloodline. Jadi garis darahnya. Jadi dia keturunan siapa? Kucing-kucing Keturunan. tercatat Mas di Iya, ada keturunannya. nasional. Ada. Jadi kucing kita ini udah ada neneknya, grandparents, grandparentsnya ada. Berarti ada apa akte lahirnya gitu ya? Ada. Atau lahir dan setiap kucing ini ada microchip Ya. di dalam sini, dan dia kalau pakai alat Hilang. scan, dia keluar barcode dia nomor berapa, dia sertifikat nomor berapa, jadi ketahuan ini kucing siapa. Dan sekarang lagi mau dikembangin pakai, jadi kalau ada kucingnya hilang ada kayak GPS segala macam, Iya. jadi bisa tahu. Kalau ini malah disengaja dilepas sama orang tuanya. Biar hilang ya. Ngerepot-ngerepotin di rumah. Biar hilang. Malah melebihi kucing makannya kan. Keren loh. Repotin lu di rumah tuh ngerepotin. Kasihan orang tuamu. Jual gado-gado baru laku 2 bungkus aja uangnya diambilin. Berat. Abot. Masih banyak loh kucing-kucing saya di belakang. Oh iya, luar biasa. Coba Ini Mas ada di Uya sini. boleh dong dikasih. Yang mau pegang siapa? Sini. Saya bantu, Mas. Ini, yang pegang. Ini Sama baik ya? Tante Vega baik nih. Baik banget itu. Kayaknya kamu kalau megang kucing udah ahli ya. Ya kan aku punya Mas. Iya. Ini gondrong Aku banget. dipegang sama kamu. Ini semua jinak kan, Mas? Ini jinak. Semuanya ya? Dan ini memang karena jinak itu, jadi kita selalu ngikutin tiap berapa bulan sekali kayak apa show, cat show gitu, ada lombanya. Catwalk gitu ya, catwalk. No, bukan. Jadi di juri dari Rusia, juri dari Amerika dia datang, terus kita ada show kayak gitu. Jadi pemenangnya. Gitu. Luar. Kembali ke lab. Ya. Jenis apa saja nih Mbak? Yang Masih mau dibawa ke depan. Apa loh, itu Mas. yang? Ini Lucu mau depan banget. Pep, boleh Pep? Lucu banget. Iya. Mas, ini lucu, Mas, jenis trondol, Mas. ini yang lucu. Kagak ada bulunya yang ini. Ini Harusnya Persian. ini dekat sama kamu mirip banget loh Pak. Ini Persian. Persian ini dulu pertama kali jenis aslinya dia dari Persia Iran. Terus dibawa ke Eropa jadi kucing kesayangannya bangsawan-bangsawan orang Eropa. Di Italia dia disilangkan dengan kucing Persia dari Turki. Hah? Serius Pep? Enggak, dia pakai pampers. Nah, abis itu disilangkan di Inggris dengan kucing Anggora, akhirnya jadi seperti ini, Mas. Dia matanya bulat,
kupingnya kecil, jaraknya jauh, kepala bulat, Iya. hidungnya melenyet ke atas. Pep. Jadi kalau orang kan pesek tuh Lu jangan ditegasin apa, Mas? Mbak Astrid, pesteknya nggak usah disebutin. Kalau kucing, buat Kalau yang kucing. itu unik ya. Ini kok nggak ada bulunya? Nah, kalau sphinx itu Udah emang- ada di sini nih. Kayak Nova ya kamu. Di kedinginan ya ini ya? Nah, Iya. itu dulu urutannya siapa yang bangsawan siapa yang? Nah, kalau kucing itu sebetulnya Namanya kucing- orang masih berpikir bahwa itu kucing Mesir. Ya, karena namanya Sphinx kan. Tapi itu sebetulnya kucing Sphinx itu pertama kali ditemukan di Kanada sekitar 1964. Jadi dia emang kucing Genetik genetik juga, kucing yang lahir cacat sebetulnya tanpa bulu. Akhirnya disilangkan dengan Devon Rex, akhirnya menjadi Sphinx itu. Luar biasa. Nah, pemirsa, seperti apa yang nanti akan diceritakan lagi tentang kucing-kucing yang sangat luar biasa ini kepada bintang tamu saya, kepada pemirsa di rumah maupun studio. Jangan kemana-mana, tetap di mana? Baby, I'm waiting on you tonight. Hunt you down, need you alive. Just like anymore. Oke, masih di Puan Bat. Masih semangat? Mana suaranya? Kembali untuk Mas Uya Kuya dan Mbak Astrid nih. Kalau kucing yang tutul-tutul itu apa benar karena tidak bisa memelihara leopard jadinya memelihara kucing yang bengal ini, konon kucing ini berharga 25 juta rupiah. Ya. Jadi saya emang suka banget sama coraknya leopard. Tapi kalau emang ngomong-ngomong soal bengal ini, memang dia nenek moyangnya adalah Kucing hutan. Asian leopard. Jadi dia hasil rekayasa genetik antara kucing, bukan kucing, Leopard. Asian leopard, ya, dengan American Shorthair. Ini direkayasa genetiknya di California dulu. Dan anaknya mas dari persilangan Asian leopard dengan American Shorthair, anak perempuannya dikawinin lagi sama bapaknya. Hah? Iya. Iya. Aduh, gimana itu? Awalnya gitu. Akhirnya jadilah corak seperti spotted seperti ini. Oh, yang ini ya? Nah, yang kucing saya ini si Covadis, dia sudah 2 kali terpilih menjadi Best Indonesian Cat di International Cat Show. Kalau ini dulu perkawinan antara betet, burung betet, Burung betet. sama blekok. Salah. Rambutnya jadi. Burung betet jangan sama blekok. Apa? Burung betet sama mengkudu. Balik galak. Makanya rambutnya kan kayak kemoceng gitu. Kalau Mbak Astrid bisa nambahin apa keistimewaannya kucing tersebut sehingga berharga lebih dari 20 juta rupiah? Monggo. Karena dari coraknya, terus orang kan nggak bisa memelihara kucing hutan karena kan liar ya. Iya, iya. Jadi ini modelnya udah kayak kucing hutan, tapi dia temperamennya, sifatnya itu seperti Kayak kucing rumahan. Itu luar biasa. Kayak ya. saya berarti ya. Saya ini sebetulnya sepertinya wajahnya wajah liar, gitu. Tapi saya ini termasuk laki-laki rumahan ya. Rumah. Maksudnya di rumah siapa aja tuh? Rumah siapa? Rumah siapa? Bener, Mas. Nah, rumahku ada istanaku ya rumah saya sendiri toh. My is of the my home. Alright. Rumahku adalah istanaku. Kembali kalah. Ginanjar lu ngapain? Kamu kayak ketawa kayak Mr. Bean tau gak? Ngomong istanaku rumahku. Mas,
Bengal Dia juga tidur. ada snow-nya, Mas. Apa itu? Kayak macan ada macan putih kan, harimau putih. Bengal ada snow-nya. Bengal. Berarti Jadi nakal kalau ini. bengal itu, Bengal. kasta tertingginya bengal tuh ada di snow bengal. Snow Bengal. Nah, ini Oh yang Karena ini. genetikanya susah. Oh ada kasta-kastanya ya? kasta-kastanya. Oh, kastanya ada. Untuk ini. menghasilkan snow itu sangat sulit. Wah, iya. Bagus nih. Ini seperti macan putih, jadi Iya. dia Jangan itu. bengal cuman snow, warna saljunya, warna putihnya. Iya. Ini belum terlalu putih ya Mas Uya. Kalau digosok mungkin nanti putih. Oh iya betul, pakai pemutih ya. Coba dibawa ke Jatinegara biar digosoknya terus. Batu akik kali. Kirain gitu bisa putih. Luar biasa sekali ya. Ini posisi gini ngapain berarti nih? Apa? Posisi pengen apa? Tapi bener ini. Lu tanya ini tanya. Beda. Ini Beda yang ada pengalaman sama kucing. Tanya Mbak Astrid tanya. Ini kucing saya ini terkenal pejatang tangguh. Loh. Luar biasa. Iya pantesan lo tadi udah keluar-keluar. Iya. Oh. Nah, yang tadi, Posisinya aja siap kayak gitu. yang snow tadi mas, itu anaknya dari Kovadis. Si Arjuna tadi anak dari Kovadis. Anaknya dia? Anaknya dia, karena ibunya warna snow, akhirnya dia bisa melahirkan anak warna snow. Masa mau digangguin juga Mas Uya? Kucing kadang-kadang itu loh. Kalau dia lagi beger, masa-masa mau kawin, kucing cowok tuh nggak kadang-kadang suka susah ngebedain cewek cowok, mesti dicium-cium dulu belakangnya. Oh gitu. Oh, Nah, caranya. Biar dia tahu itu cowok apa cewek. Mending lu nanya Mas Tukul, Pep. Dia aja tadi tahu dia lagi mau ngapain. Dah, cukup menantang. Untuk Pak ini, Pak ini di sana ya. Dia udah endang gini. Untuk Oya dan Astrid lagi. Diketawain. Dalam sebulan seberapa biaya yang kalian habiskan untuk peliharaan dan perawatan kucing-kucing mahal ya, monggo? berapa ya mas ya? Karena kucing ini kita anggap kayak anggota keluarga, jadi kita nggak ngitung budgetnya. Kisarannya tapi Mas Uya kan 42 kucingnya. 42 Iya, apa ya? cuman yang bikin nggak terlalu mahal adalah biasanya kalau kucing itu kan dibawa ke salon. Kalau kita udah punya 3 orang cat boy sendiri yang khusus ngurusin kucing di rumah. Oh, cat itu ya, boy. anak lu mana orangnya? Oh, ya, itu ya. Pantesan lama-lama mirip kucing. Mbak Astrid boleh nambahin? Dia sih yang lebih tahu. Berapa ya? Enggak juga sih, aku nggak terlalu matokin berapa-berapanya. Cuman yang pasti kalau makanan berapa? Rata-rata. Makanan kucing itu bervariasi dari yang sekarung gede itu dari 300.000 sampai 1,4 juta. Iya. Sekarung gede ya, sekarung 6 kilo. Itu biasanya dimakan sama 42 kucing sehari. Enggak. Waduh, bisa lebih. Enggak. Berarti 1 bulannya itu bisa menghabiskan untuk kucing udah. Kalau untuk khusus makanan ya, untuk khusus makanan hampir 9-10 ya. Wah. Ya karena kucingnya banyak kali mas ya. 42 Kak. Karena kucingnya banyak, kalau cuma melihara 1 kucing sih sebulan juga nggak sampai Nggak nyampe. 500.000 enggak. Kayak gaji FD ya, lo ya. Itu ya. Bener Mas. Pas banget ya. Enggak kan tergantung karena kucing itu juga ada macam-macam jenis makanan. Itu makanannya Kebetulan doang. kita makanannya yang bagus gitu loh. Jadi emang harganya Oke, dari segi maaf ya, Mas ya. Pasirnya Dari belum. segi makanannya, apakah selalu makanan instan atau masak sendiri atau gimana? cat food. Selalu instan. Selalu Kucing. cat food. Tidak masak sendiri atau Enggak. gabung? Masa Nggak masak boleh. sendiri, Pep? Enggak. Jadi maksudnya kucingnya lu kasih panci Tahu lu. gimana makan apaan? Enggak, maksudnya mungkin dimasakin apa? Memang dia bisa berdiri terus bisa belanja gitu makan gitu. Salah lagi. Ini kadang-kadang kayaknya sudah mulai stres kayaknya. Iya Mas. Bener Mas. Kucing sekarang udah nggak makan ikan yang ada tulangnya ya? Udah enggak. Jadi Tulang lunak kali Mbak? iya enggak. Jadi bentuknya cat food. Jadi kayak bener-bener Kering aja? Iya, kering kering. karena juga itu mempengaruhi pencernaannya dia. Betul. Jadi Ini pupnya aja juga udah beda mempengaruhi. makanannya udah. Kan kalau nyeblok telur itu kan dalamnya nih, ini malah kulitnya yang diulung. Balik. Itu kelainan. Nah, pemirsa, ternyata manusia bisa menjadi aneh jika sudah berinteraksi dengan hewan. Penasaran seperti apa interaksinya? Kita lihat tayangan berikut. Kucing yang sangat stres karena kamu merindukan kasih sayang orang tuamu yang ada di Inggris. Engkau ekspor apa impor ya ke sini? Diimpor ke Indonesia olehku karena engkau kujadikan anak mengeong dia anak kucing yang sangat ganteng sedunia.
tapi kamu kucing stres dan aku orang waras. Kangen nggak? Lo kangen kirim surat aja, bilang Mama, aku di Indonesia baik-baik aja. Ya, udah dipiara sama seorang bangsawan yang baik hati. Bilang saja bahwa kamu diberikan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Mau ngomong dong, jangan diem aja. Kenapa sih? Saking sayangnya ya. Tadi ngomong apa pas video diputer? Iya. Itu Uya pernah diperiksa juga ke dokter. Oke, permainannya berlanjut ini. Oke. Enggak, aku itu dendam Mas sebenarnya. Sebenarnya dendam. Jadi kalau setiap kali pulang itu kan dia boya kalau pulang syuting, boya istri gitu loh, anak dicari. Enggak, aku dengar tuh di bawah dia kletak. Tautonya dia udah setengah jam di rumah mainan sama kucing. Jadi aku bilang, ya dilihat dulu anaknya, istrinya. Iya. Ini enggak. Terus kalau telepon, yang kucing udah dikasih makan. Nah itu menggambar Langsung, lu lihat nih. itu menggambarkan Mbak bahwa itu sama kucing aja sayang, apalagi sama istri dan anak. Oh iya. Nah, terima kasih Mas. Terima kasih. Bener banget. Tapi tadi bener loh, nenek moyang Scottish itu namanya Susi ya Mas? Iya. pakai E. Emang saya nikah sama kucing apa? Balik Maaf ya. Maksudnya lagi Oke. dimakan, takut dimakan. Lu jangan ketawanya, jangan ditambah-tambahi. Enggak, pantesan dia tahu banget perilaku kucing. Jangan didramatisir lah. Iya, iya. Untuk Tapi ya, jalan lagi. Bang. Iya Bang. Untuk Mbak Makin nanti ya acara selesai dikasih tahu. Itu gimana sampai ngajak ngobrol kucingnya? Apa memang sehari-hari kucing-kucingnya diajakin ngobrol? Apa nggak takut dicap aneh ngobrol sama hewan? Ya, sebetulnya sih ini harusnya nggak keluar di TV, Mas ya. tapi nggak tahu ya, saya dari dulu merasa saya punya kedekatan sama kucing-kucing itu karena saya ajak ngobrol. Walaupun kadang-kadang dia nggak ngerti bahasa saya, tapi dia tuh kayak seolah-olah ngerti bahasa saya. Meong tadi gitu ya? Jadi kalau misalnya saya pulang nih, mereka tuh langsung bangun terus nyariin saya. Mas, Mungkin kalau dilihat strukturnya kamu tuh mungkin nenek moyangnya juga sama kucing. Mas, Uya itu sampai tahu rasanya susunya kucing. Oh pernah, lo kok bisa sampai gitu? Oh, Itu asal lo omongin. Iya, nyobain Mas Uya. Berarti kamu pernah sama kucing gitu? nyoba aja. Pengen tahu rasanya kayak apa. Mbak Asrid, coba Mas Uya diperiksa di bengkel terdekat itu. Mungkin ada onderdil yang soak dikit kali. Ini baru nyobain itu susunya kucing, belum nanti yang arah-arah beda-beda lain. Terus Jangan aja anak kucing terus melahirkan masuk koran ya. Ini kalah. Apalagi ya? Aduh, aneh-aneh aja. Gimana, Ada apa lagi yang katanya, diceritain? Mas. Ya. Terus kalau ketemu kucing itu dia tuh selalu begini nih, dia pegang kucing. Kutu. Itu Mas. Makanya istrinya aja gak pernah digituin Mas. Ya kalau berat, berat. Bukan. Itu masuk air bukan Mas ya? Ya bukan. Lagian Mbak mau disamain sama kucing. Kan istrinya manusia bukan kucing. Ya, Lo cemburu bilang aja lo. Ya udahlah, itu menggambarkan seperti Oh itu. iya, Sayang banget sama Kalau Mas Ukul sama Mbak Suci gitu nggak tiap hari? saya. Wow, lebih mesra. Gimana Mas? Gimana Mas? Saya itu kemarin dapat award dari Belanda termasuk pasangan romantik couple gitu. kepo. Romantik ketapel itu ya. Romantic couple. Pasangan yang benar-benar jadi contoh. Nah, contoh keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Jalan. Kenceng nggak apa-apa, aminnya nggak apa-apa. Ya. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya adalah 2 orang wanita dengan hewan peliharaan yang tidak biasa. Hewan seperti apa yang dibawa pada malam hari ini? Kita sambut Roy Silalai dan Yimas Membi. Seekor ular yang sangat berbisa.
Cukup, Mbak, cukup. Sini, Mbak. Enggak, Silakan, Mbak. Sini, Mbak. Cukup, Mbak. Mbak, sini, Mbak. Mama, Cukup, Mbak, mama, silakan. mama. Nanti mau ular tak makan loh kamu. Mas, acara belum beres, kok bubar? Sini Mas Mbak, Uyan. sebelah sini, Mbak. Mbak, sebelah sini, di ujung. Sini. Sini, Mbak. Kamu sini nggak apa-apa. Saya Sini, nggak Mbak. takut mau ular, Iya, Mas. Hah? Nggak takut. Iya, cuma Acting aja, acting takut. Iya, sini. Itu yang takut tok belakangnya sampai ke sini, Mbak. Sini, Mbak sini. Street. Kembali ke sini aman-aman. Udah ada pawangnya ini ahli-ahli dulu. Sini, Mbak. Enggak apa-apa. Aku takut. Takut. Papi lu mah kesempatan mulu dari tadi. Takutnya milih. Oh. Kembali ke Selamat malam untuk Roy dan Membi. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya dan bawa ular apa nih? Malam juga. Mana yang Roy, yang mana yang Membi? Aku. Roy yang mana? Salah satu Roy yang mana dulu? Itu Mas. Dan tangannya dua-duanya begini semua. Mungkin silakan yang Membi dulu boleh. Kalau ini namanya ular sanca batik. Sanca Ya. batik. Asal asli Indonesia. Jadi ini masih banyak di lingkungan Indonesia juga. Iya. Ada namanya nggak itu? Udah Enggak. dikasih nama belum? Kebetulan karena ular nggak punya telinga, jadi nggak dikasih nama. Bisa dipanggil. Susah manggil. Udah kamu habis ini ngobrol sama security di depan aja. Tinggal ngomong nggak ada namanya Mas, pakai dijelasin nggak punya telinga. Emang dari dulu ular nggak ada telinganya. Kesel. Ya bukan kesel. Kan jawabannya itu ya sengah. Mending gua tadi salah nanya awalnya. Enggak, yang satunya lagi tuh Roy, monggo. Ini ular jagung. Apa? Ular jagung. Ular Konsnek. jagung. Bisa dibakar. Enggak loh. Direbus. Kepalanya kecil itu yang Iya, ini Kenapa ini ular jagung? family. Kenapa hidupnya di jagung apa gimana? Kebetulan hidupnya di ladang jagung di Amerika sana tapi bukan di Indonesia. Sebentar, ini yang ini saya tahu nggak berbisa, yang itu nggak berbisa. Ini nggak berbisa juga. Nggak berbisa. Ini Malah keluarga kamu kolibri. Pep yang berbisa kayaknya. Jelasin Mbak, gimana? Iya, ini family colubrid, salah satu family dari ular. Jadi ular itu ada family ada 18, cuma biasa kita kalau misal kebetulan kita komunitas Aspera. Nah, kalau misalkan kita lagi edukasi itu sosialisasi yang kita tunjukkan atau biasa kita edukasikan itu biasa 8 family dari 18 family ular. Nah, ini salah satunya colubrid. Ini keluarga colubrid, ya kan? Cuma ini asalnya dari Amerika, bukan dari sini. Jadi ini nggak berbisa. Ada juga family colubrid yang berbisa memang. Ini corn snake atau ular jagung. Hidupnya memang di ladang jagung. Ladang jagung. Makanannya apa, Mbak? Makanannya tikus putih. Tikus putih. Nah, aman kamu berarti. Karena ini tikus got, jadi beda. Aman, kamu nggak kemakan sama ular. Aman. Ya bapak kan bapaknya tikus saya. Balik kalah. Untuk Margin, nah ini baru kamu dikasih pertanyaan. Dirimu tertarik nggak untuk memelihara ular? Enggak. Kenapa? Enggak, takut aja. Kamu takut pas seneng sama ular? Kamu di sini pura-puranya takut tapi di sana seneng ular. Enggak, sebenarnya Jangan dipaksa, nggak Mas. takut. Sebenarnya nggak takut, cuman geli gitu. Kalau sama kucing, Kucing suka banget. Iya. bisa tukar nomor telepon dong ya. Tawarin, Mas ini suka Berani banget ya. Ini kayaknya bintangnya Aries kayaknya. Hah? Betul. Loh, ya kan? Udah gitu, paham Mas. saya. Kembali karena betul kan? Emang ini bener ini pejantan tangguh juga Sama dia Aries juga berarti ya. Ngomongin ular, Mas. Oh ya, monggo. Teman-teman dari Reptile House nih, Mas. Ya, ya. Bawa ular yang lumayan unik juga, Mas. Gede banget juga loh. Kita lihat, Mas. Kayak bayi itu. Iya. Ih, Pepi, jangan Tapi berani ya sama ular ya. Berani sama ular ya. Ular apa lagi nih? Apaan, Pep? Unik ya? Unik, Pep. Nah, ini, Apaan Mas. tuh, Pep? Ah. Oh ini. Dia warnanya putih, Mas. Iya, Ini ular yang di pasar Gembrong, Pep. Bukan. Cuma ular-ularan karet.
Ini termasuk yang sebetulnya gagal genetik juga ya sama ya. Iya. Cuman jadi akhirnya jadi keunikan dia gitu loh Mas. Kayak adonan ya. Nengok apa mbak, laki perempuannya ya? Enggak, bagus. Iya. Bagus ya. Jenis apa? Jujur aja nggak apa-apa mbak. Ini jenis belum dari- pernah lihat ular yang putih toh mbak? Maaf ya, ini ngomongnya ular ya. Ular. Jangan disalahartikan haha. Bener jadi nggak bener gara-gara ketawamu loh ya. Paling salah. Mas, itu kalau yang itu apa Mas? Itu Nah. tuh, itu tuh Mas. Oh ini Kayak bayi. Itu yang digendong kayak baby tuh. Hah? Biawak. Biawak. Bukan Mas, aku nanya orangnya kok biawak. Biawak gede banget. Untuk Roy dan Membi ini, kalian ini kan juga tergabung dalam komunitas reptil ya. Memang apa sih yang membuat jatuh cinta sama reptil? Kenapa nggak kucing, kelinci atau seperti wanita pada umumnya? Monggo. Apa Membi ya? dulu mungkin. Mas, Mbak Baby. Kalau aku sendiri sih ngelihat reptil ini unik ya. Terus cara perawatannya itu juga lebih mudah dari kucing, dari atau mamalia yang lainnya, hewan-hewan lain. lebih mudah. Iya, lebih Bukan mudah. yang lebih beresiko. Kalau kita pilih-pilih sebenarnya. Kalau aku pribadi, aku termasuk baru dalam pemeliharaan reptil ini. Jadi aku lebih milih yang lebih tingkat resikonya itu lebih rendah daripada yang Tidak yang berbisa. Iya, tidak berbisa kayak gini kan enggak. Terus gampangnya juga makannya itu juga lebih mudah gitu. Maaf Mbak, itu kan tidak berbisa tapi suka matok Mbak. Ayam matok. Itu ular apa gak? Halo Roy. Pertanyaannya Vega ini kayak membangunkan belut yang lagi tidur. Tapi betul, pertanyaannya Hah? betul. Apa ya? Iya kan kalau misal namanya makhluk hidup, Iya kan jadi Mbak? Mbak Vega matok. Di saat kita handling yang nggak bener ya, Tuh, ada matok. resiko untuk itu gitu. Dari Iya. cara megang juga beda Mas. Jadi jangan Coba sampai deh, Karena tetap aja ular itu bukan binatang Iya, buas ya. punya perasaan juga ya. Nggak kayak misal mamalia, anjing atau kucing yang memang mereka masih dikasih nama gitu ya kan, terus mereka nurut ataupun kayak gitu aja tuh. Kalau misal kayak gitu anteng udah diem-diem. Cuma kalau misal ini ular juga ada tingkat stresnya. Kalau misal kita pegang lama, terus kalau misalkan dia nggak nyaman, kita cara handlingnya nggak bener, dia defense dia bisa. Bisa. Matok. Tahan diri, mempertahankan diri akhirnya. Iya. Sejak usia berapa dirimu senang dengan ular? Kebetulan sih dari kecil ya, cuma mungkin Itu sampai untuk ditato ular pelihara- ya Mbak? Untuk pelihara baru 99. Tahun 99 aku baru pelihara ular. Halo Membi. Kalau aku dari kecil emang udah pelihara hewan-hewan, tapi untuk ke reptil sendiri terutama ular itu baru 5 sampai 6 tahun ini kebelakangan. Pengen ini. nambah lagi nggak yang unik nanti teman kan? Balik. Tinggal milih salah satu ini. Mudah makanannya tinggal dilepas saja udah. Wah yang penting belakang ada sampah udah. Pepi. Punya peliharaan reptil apalagi selain ular tersebut, boleh dong kita tunjukin Pep. Ayo, Pep tunjukin Pep. Oh, ada Mas, bentar. Tunjukin Pep, balikin Pep. Bagus lucu Pep ya. Ini makanannya apa ini yang putih ini? Ini kalau ini biasanya gado-gado Mas. Lu makin kesini makin bikin jengkel aja. Gado-gado. Nih, Kurang kerjaan pertanyaannya. ini bawa ya. Ini apa Mbak biasanya tiap harinya Mbak? Ini. Iya. Makannya seminggu Siap-siap. sekali. Berapa bulan sekali makannya atau berapa Kalau minggu? dia makannya seminggu sekali, Apa? biasanya ayam. Ayam? Makan ayam sebesar ini. Hidup mati? Tergantung biasanya dia makan hidup mau, makan ayam mati Rubah juga ya? mau. Rubah ya? Ini apa? Itu Rubah? fox Mas. Hah? Iya, Fox, Rubah. rubah. Jadi dia nggak tetap berubah-ubah gitu Mas. Ini lama-lama bikin jengkel gua. Songong nih. Makin songong deh, makin songong. Udah Pep, jangan lama-lama sini Pep, apalagi. Ya. Lu kagak pernah takut ya Pep ya? Nih, gue bawa nih. Mas, buaya Halah, Mas. halah, Mas, itu buaya Mas. Buaya Mas. Ya buaya Mas, ketemu buaya Mas. Aduh.
Oh, Ini apa ini? Biawak. Ini Oh iya. Komodo ya? Bukan. ini adalah Biawak. Cicak ya, cicak. bukan ini. Cicak segitu rumahnya seberapa? Ini Uya ini aneh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau cicak segini rumahnya seberapa? Ini sejenis biawak Kadal ya, kadal. Iya, Mas, kadal. kadal kan? dan ini keluarga umbi-umbian. Mas, ini baru terjadi loh Mas di dunia. Oh iya, monitor Ini Mas. biawak digandeng sama kura-kura Mas. Ini kadal gurun Mas. Hah? Kadal gurun. Oh, kadal gurun. Jadi dia habitat hidupnya tuh di terminal-terminal gitu Mas. Di gurun. Itu biawak apa angkot itu? Sian sih keras. Dan dia tenaganya cukup besar Mas. Keras ya. Makanannya apa, Pep? Ya. Lu ngoblek gado-gado lagi. Sabar Mas, sabar. Kalau ini yang kita sedikit harus hati-hati Mas. Apa? Jadi misalnya kan dia makan daging nih Mas. Iya. Jadi kalau misalnya tangan kita berbau daging, Iya. itu bisa digigit Oh, sama dia Mas. Jadi daging. mesti hati-hati. Jadi kalau Sambal terasi suka nggak? Balik. Mas, Pepi kan juga pelihara apa Pepi juga pelihara di rumah ini ya, ada kura-kura namanya ya? beer dragon. Opo, Pep. Dia sejenis kadal juga, cuman warnanya orange. Oh. Lu apain aja dia? Hah? Ngapain? Diajak nonton Mas. Diangkat anak sama gua. Udah kamu ajarin naik sepeda belum dia? Ya kalau dia pinter naik sepeda kan dia bisa mendirikan sirkus kan? Gak apa-apa. Pindahin lagi dong. Pep, itu laki apa perempuan, Pep? Kalau Dia kalau lihat binatang yang dilihat itunya dulu. Untuk semua bintang tamu. Kaget. Kenapa kaget, Gak? Ini Mas, dia datang. Tadi yang itu apa nak? Biawanya kan udah ditaruh sana. Pepi mas sini, dipikir Pepinya di sana, biawanya di sini. ini ada yang bilang bahwa reptil juga bisa jadi sebagai investasi. Iya. Kenapa? Sebentar. Maaf lama lagi sebentar. Udah Papa. Nah ini Mas. Oh itu kecil. Kalau mau investasi ya, ini kura-kura Mas. Iya. Cuman jenis yang ini, Kura-kura Pepi ya? Bukan. Pura-pura Pepi itu kurang. jenis yang ini Mas, Iya. segede gini ditaksir harganya berapa Mas? Berapa? 1 juta. Ini bisa di atas 30 juta. Ini. Kelebihannya, kenapa dia mahal? Iya. Apa Pep? Karena dia warnanya hitam. Iya. Yang lain dong apa? Enggak. Dia bisa berukuran sampai bisa segede bajai, Mas. Bisa gede? Iya. Ini kedua terbesar di dunia ya setelah Galapagos ya. Luar Iya. biasa. Itu berasal dari mana? Ini Berasal- dari mana? Dari mana? Dari Galapagos Island. Belum sempat ngobrol tadi soalnya Mas, jadi saya Nggak beda jauh dengan ini. Ini cincin ini harganya kamu tasnya berapa, Pep? Tuh Ini, Pep, berapa Pep? Wah, Berapa? itu bisa di atas 15 juta. 5 miliar. Diminta sama tangan. Sama tangan-tangan. Balik, kalah. Siapa yang mau jual kalau sama tangannya? 5 miliar sama jari-jari. Kasihkan aja. Oh bisa. Jangan mana tadi. Kelakuan si kucing garong, orang kenal dalam si klasong, main sikap main nama
Oke Mas ini bukan Pak. Jadi galak Mirsa. Tuhan menciptakan sesuatu bukan tanpa alasan, seperti menciptakan hewan sebagai penyeimbangan kehidupan di bumi. Jaga mereka dengan baik, bukan menyakitinya hanya demi keuntungan semata. Terima kasih tamu saya pada malam ini, Markin, Uya Kuya, Astrid, Roy Silalai, dan Nyimas Bambi. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah Mamun Studio. Saya hanya Jas Kiting, Jas Pulau, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang berkenan, jangan ambil tonton bukan memetas, Senin, Jarbu, Komitmen, tonton, maaf. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu.